Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indriani Putri Jomantara, Rifa Dianan Mustakima, Salwa Salsabila, dan Vera Siti Nur Aulia. Kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pedagogik. Dan berikut adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota kelompok 3. Yang pertama, pertanyaannya, refleksikan pemahaman kalian tentang pedagogik dalam latar keluarga. Nah, di sini saya akan sedikit merefleksikan pemahaman saya tentang pedagogik dalam latar keluarga. Pedagogik juga merupakan ilmu mendidik anak. Hal ini telah menunjukkan bahwa pedagogik berimplikasi terhadap suatu teori pendidikan anak di dalam keluarga. Nah, keluarga memiliki fungsi, kemudian tujuan, juga peran dalam upaya mendidik anaknya. Kewajiban orang tua mendidik anak dan membimbing anak dari buayan sampai liang lahat. Dalam menjalankan bimbingannya, orang tua harus memiliki dasar atau pengetahuan tentang ilmu mendidik anak, dari karakteristik anak sampai dengan metode pembelajaran apa sih yang tepat dan mengupayakan hal ini, maka diperlukannya suatu teori-teori sebagai dasar atau landasan dalam pengaplikasiannya. Orang tua sebagai pembentuk dan peran dalam keluarga sangat penting dalam pendidikan anak. Kekuasaan keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kekuasaan pendidikan dipergunakan untuk memelihara anak atau membimbingnya hingga menjadi manusia dewasa dan yang bertanggung jawab. Kemudian kedua, kekuasaan keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Maka dari itu, hak kuasa dalam keluarga adalah memimpin anak-anaknya ke jalan yang benar dan mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan syariatnya. Karena segala sesuatu perbuatan dan tingkah laku anak adalah warisan dan tabiat dari orang tua. Sedangkan anak adalah sebagai penerus, artinya anak itu akan menggantikan keluarga dan memegang kekuasaan pada keluarganya di masa depan kelak nanti. Yang kedua, refleksikan pemahaman kalian tentang pedagogik dalam latar sekolah. Refleksi pedagogik dalam latar sekolah. Menurut saya, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendidik anak, membimbing anak sesuai perkembangannya. Pedagogik ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan guru juga dapat memahami perkembangan kepribadian siswa. Contohnya seperti siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah, serta siswa tersebut akan merasa lebih nyaman dalam kegiatan belajarnya. Selain itu juga, guru dapat memahami perkembangan siswa dan memanfaatkannya, maka siswa akan memiliki kepribadian yang mantap dan memiliki rasa percaya diri, dan siswa mudah beradaptasi. Mungkin sekian refleksi pedagogik dalam latar sekolah yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Dan yang ketiga, refleksikan pemahaman kalian tentang pedagogik dalam latar masyarakat. Refleksikan pemahaman kalian tentang pedagogik dalam latar masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam penurunan kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan 3 jalur pendidikan. Ketiga jalur tersebut adalah jalur formal, non-formal, dan informal. Ketiga jalur diharapkan berjalan sinergis, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Idealnya, pemerintah mampu menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar, menengah, tinggi yang bermutu, merata, dan mampu menampung banyak siswa. Akan tetapi, hal ini bukan pekerjaan mudah dan murah. Banyak hal yang harus disiapkan dan dibiayai. Pendek kata, pendidikan formal di Indonesia masih perlu ditopang jalur pendidikan lainnya. Karena jalur pendidikan formal belum mampu menciptakan kondisi ideal yang diharapkan, maka jalur non-formal dan informal mutlak diperlukan eksistensinya. Ini menguatkan sinyal bahwa pendidikan non-formal, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), menjadi semakin strategis posisinya.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan salah satu alternatif sebagai ajang kegiatan belajar masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga yang mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, mampu memecahkan persoalan hidup, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dipandang sebagai suatu program pendidikan yang berbasis masyarakat atau Community Based Education. Keberadaan PKBM ini merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Mari kita lanjutkan dengan refleksi kelompok kami mengenai pedagogik dan pendidikan Indonesia pada saat ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pertanyaan sebagai berikut. Refleksikan pemahaman kalian tentang mata kuliah pedagogik yang telah dipelajari. Pemahaman setelah mendapatkan mata kuliah pedagogik, profesi guru bukan profesi yang bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena sejatinya bukan hanya mengajar, melainkan lebih jauh yaitu membangun karakter manusia Indonesia agar mampu menghadapi masa depan yang diwarnai oleh perkembangan dan percepatan aplikasi teknologi. Yang kedua, jelaskan implikasi mata kuliah pedagogik untuk persiapan kalian menjadi seorang pendidik. Nah, implikasi mata kuliah pedagogik untuk kita sebagai calon guru. Karena pedagogik itu memuat teori-teori keguruan maupun tenaga kependidikan yang produktif dan memberi rambu-rambu yang memadai dalam merancang serta mengimplementasikan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang lulusannya mampu melaksanakan tugas-tugas keguruan di dalam konteks pendidikan, tugas profesional, kemanusiaan, dan tugas sivik. Rambu-rambu yang dimaksud dan disusun dengan mempergunakan bahan-bahan yang diperoleh dari 3 sumber, yaitu pendapat ahli, termasuk yang disanggah oleh hasil penelitian ilmiah, analisis tugas kelulusan, serta pilihan nilai yang dianut oleh masyarakat. Rambu-rambu yang dimaksud dengan mencerminkan hasil telaah interpretif, normatif, dan kritis itu seperti telah diutarakan di dalam bagian uraian di muka dirumuskan ke dalam perangkat asumsi filosofis, yaitu asumsi-asumsi yang memberi rambu-rambu bagi perancang serta implementasi program yang dimaksud. Dengan demikian, perangkat rambu-rambu yang dimaksud merupakan batu ujian di dalam menilai dan merancang dan mengimplementasikan program maupun di dalam mempertahankan program dari penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan ataupun dari serangan-serangan konseptual. Yang ketiga, bagaimana keadaan pendidik pada saat ini? Kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini, tanggapan saya bahwa pendidikan di Indonesia pada saat ini masih belum jelas kemana arahnya. Pasalnya, penerapan sistem pembelajaran yang dipakai ini dinilai sangat terpaku pada standar-standar, target muatan kurikulum, hampa makna, dan dimungkinkan kurang pragmatis. Lalu, jika sistem tersebut masih dijalankan di Indonesia, maka akan menghasilkan sarjana yang kurang bermutu. Pendidikan di Indonesia juga dinilai belum membaik, misalnya saja dari segi infrastruktur. Di daerah yang tertinggal, masih banyak ditemui gedung dan fasilitas yang belum memadai. Pendidikan di Indonesia juga dibandingkan dengan negara lain lebih banyak diwarnai dengan persaingan dan beban pembelajaran yang banyak. Karena peserta didik tidak hanya dituntut untuk hanya memfokuskan potensi dan skill dalam dirinya, melainkan diwajibkan mengemban pembelajaran yang sama rata dari satu peserta didik dengan yang lainnya. Pada sekolah kejuruan pun, sistem pendidikan di Indonesia masih belum stabil karena belum ratanya pembagian peran yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Lalu dapat disimpulkan banyak sekali kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia. Tetapi bukan berarti pendidikan di Indonesia ini buruk. Kondisi pendidikan di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik, akan tetapi penerapan dalam praktiknya yang belum maksimal. Dan yang terakhir, bagaimana solusi kalian terhadap keadaan tersebut? Solusi kalian terhadap keadaan tersebut?
Untuk memaksimalkan pendidikan di zaman sekarang, siswa itu butuh diasah kemampuan nalarnya, kemampuan menyelesaikan masalah, menemukan solusi, serta memiliki pemikiran kritis dan kepekaan sosial yang tinggi. Konsep ini akan mengubah metode belajar mengajar menjadi multi-arah sehingga bisa membuat proses belajar lebih inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Bukan cuma siswa yang mendengarkan guru mengajar, tapi juga memahami apa yang diberikan oleh guru tersebut. Pendidikan di Indonesia bisa sukses ketika semua pihak dapat berkolaborasi satu sama lain. Orang tua mendukung, guru memadai, pemerintah pun memfasilitasi, atau bahkan dari pihak swasta juga berkontribusi. Lalu, solusi apa yang dapat dilakukan dalam waktu dekat? Jawabannya, dari diri sendiri. Mengapa? Fokus untuk pengembangan diri sendiri, lalu mengajak orang-orang sekitar untuk menjadi bangsa yang lebih bermanfaat. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu: pertama, seorang pendidik harus memiliki pemahaman tentang pembelajaran berbasis pedagogik yang meliputi pemahaman mendasar dalam mengajar, mendidik, dan memanage pembelajaran melalui transformasi pengetahuan, menguasai keterampilan nyata, dan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penerapan pedagogi teraplikasikan ke dalam 3 ruang lingkup pendidikan tersebut melalui: yang pertama, desain pendidikan berbasis komunitas yang melibatkan keluarga, masyarakat umum, dan negara. Yang kedua, ada desain pendidikan berbasis kultur sekolah dengan bantuan peranata sosial sekolah dalam menanamkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai karakter positif manusia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tetap semangat, Indonesia memerdekakanmu. Merdeka!